Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvini Haya, NIM 1907211000032, kelas 3D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi akuntansi mengenai pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Materi pertama yaitu tentang pengertian pengakuan dalam laporan keuangan. Pengakuan atau biasa disebut juga dengan recognition adalah salah satu proses pembentukan suatu pos yang ada di dalam ayat dan jurnal seperti neraca dan laporan laba rugi yang harus memenuhi definisi serta kriteria unsur dari laporan keuangan. Nah, proses tersebut adalah proses untuk mengakui dan menetapkan sejumlah nominal yang kemudian dimasukkan ke dalam pos untuk dicatat dalam laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Contohnya yaitu seperti dalam item piutang yang dimana harus memenuhi definisi aset agar bisa dilaporkan dan dicatat sebagai aset dalam neraca. Hal itu pun juga berlaku untuk unsur-unsur laporan keuangan yang lain seperti kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan lain-lain. Pos yang dapat memenuhi kriteria pengakuan dalam neraca dan laporan laba rugi harus diakui di dalamnya. Nah, pos yang dapat memenuhi suatu unsur laporan keuangan bisa diakui jika yang pertama yaitu adanya kemungkinan manfaat ekonomi yang timbul terkait dengan pos tersebut yang akan masuk ke dalam perusahaan. Maksudnya yaitu apabila dalam suatu pos tersebut terdapat peluang terhadap manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut yang akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah tertentu. Nah, pengkajian atas peluang tersebut dalam manfaat ekonomi masa depan dapat dilakukan suatu perusahaan atas dasar bukti yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan. Nah, yang kedua, kriteria pengakuan suatu pos yang kedua yaitu pos tersebut dapat memiliki nilai atau biaya yang bisa diukur dengan akurat dan andal. Nah, maksudnya yaitu biaya dalam suatu pos dapat diakui dan diukur dengan andal jika telah terjadi penurunan atau kenaikan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset maupun peningkatan kewajiban yang akan masuk ke dalam suatu perusahaan atau entitas syariah tertentu. Dalam laporan keuangan, terdapat dua pengakuan pendapatan menurut teori akuntansi. Yang pertama yaitu dasar kas atau kas basis, yaitu pendapatan yang dapat diakui saat penerimaan dan pengeluaran kas dalam bentuk tunai maupun pembayaran melalui bank. Yang kedua yaitu dasar akrual atau accrual basis, adalah pendapatan yang diakui saat diperolehnya jasa maupun barang dari suatu entitas tanpa memperhatikan kapan dan bagaimana pendapatan tersebut diterima. Menurut SPAC nomor 6, ruang lingkup dan isi dari laporan keuangan memiliki hubungan yang erat dengan proses pengakuan. Sementara pengakuan berkaitan dengan unsur-unsur yang dimasukkan dalam financial statement termasuk komponennya yang harus diukur. Untuk dapat dimasukkan ke dalam bagian financial statement, suatu transaksi atau peristiwa tidak hanya harus memenuhi definisi unsur-unsur laporan keuangan, tetapi juga harus memenuhi kriteria pengakuan yang andal. Unsur-unsur laporan keuangan tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama yang terdiri dari tiga unsur, yaitu kekayaan, kewajiban, dan modal yang menunjukkan tingkat atau jumlah sumber-sumber ekonomi pada suatu saat. Bagian kedua yang terdiri dari 7 unsur, yaitu laba komprehensif dengan komponen pendapatan, biaya, untung dan rugi, serta investasi oleh pemilik, dan distribusi kepada pemilik. Terdapat 5 pengakuan unsur utama laporan keuangan, yaitu yang pertama, pengakuan aset. Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam itu menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Dengan perlakuan ini tidak berarti pengeluaran yang dilakukan manajemen mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan manfaat ekonomi bagi entitas syariah di masa depan, atau bahwa manajemen salah arah. Yang kedua yaitu pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban atau obligation sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Dalam praktek, kewajiban atau obligation menurut kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak, misalnya kewajiban atas pesanan persediaan yang belum diterima, pada umumnya tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan. Namun demikian, kewajiban semacam itu dapat memenuhi definisi kewajiban dan kalau dalam keadaan tertentu kriteria pengakuan terpenuhi, maka kewajiban tersebut dapat dianggap memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini, pengakuan kewajiban mengakibatkan pengakuan aset atau beban yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu pengakuan dana syirka temporer. Pengakuan dana syirka temporer dalam neraca hanya dapat dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dan yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Jumlah dana syirka temporer dapat berubah sesuai dengan hasil investasinya. Yang keempat yaitu pengakuan penghasilan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban. Misalnya yaitu kenaikan bersih aset yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar. Yang terakhir yaitu pengakuan beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aset tetap. Beban diakui dalam laporan laba rugi atau dasar hubungan yang langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya pendapatan ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dilakukan secara langsung dan bersama-sama. Sekian presentasi saya mengenai pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.